Saudara, ada dua buah ayat yang akan saya sampaikan. Dari Kejadian 32 ayat yang ke-10 dan Kolose 1 ayat 12, 13, 14. Saudara, karena inilah yang menjadi cikal bakal awal sumber daripada pasukan berkat. Katakan pasukan berkat. Saudara, Alkitab bisa memakai, Tuhan bisa memakai kosakata umpamanya ya, kelimpahan berkat. Umpamanya serombongan berkat. Umpamanya tumpukan berkat. Tetapi Alkitab menggunakan kata pasukan. Saudara tahu maksudnya pasukan adalah mempunyai kekuatan. Dia mempunyai kuasa, dia bisa bertindak dan menindak. Ya saudara. Jadi berkat yang dari Tuhan itu bukan berkat yang lemah. Bukan berkat yang ada di bawah dominasi unsur oknum yang lain. Tetapi berkat dari Tuhan ada di bawah dominasi unsur berkat, dominasi Allah pribadi. Itu sebab pasukan berkat Allah diberikan kepada kita, itu berarti Tuhan yang menaungi semua berkat saudara. Dan Tuhan menjaga bagaikan pasukan di dalam berkat-berkat Anda. Amin. Jadi berkat yang saudara akan terima bukanlah berkat yang volatile, yang mudah berubah. Istilah keuangan volatile adalah ya seperti kurs rupiah, kurs emas. Ya sekarang pemerintah mulai mengadakan pembaharuan harga BBM non subsidi, setiap minggu mau diganti, setiap minggu sesuai dengan bagaimana harga pasaran. Ya saudara, itu volatile, jadi tidak ada kepastian lagi. Saudara, berkat Tuhan adalah sepasukan atau dua pasukan. Amin. Apa? Sepasukan atau dua pasukan. Berkat Tuhan adalah dominasi Allah, kekuasaan otoritas Tuhan menyertai berkat saudara, tidak bisa dimakan oleh iblis, tidak bisa dirongrong dalam hidup saudara. Katakan, ini luar biasa. Saya ingin pasukan berkat. Bukan berkat yang berkelimpahan, tapi pasukan berkat yang terjamin, yang aman, dan membahagiakan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kita melihat yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-10 kita akan baca. Sekali-kali. 1, 2. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Amin. Ya, sebab aku hanya membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Tongkat menjadi dua pasukan berkat. Saudara, para kekasih, berarti berkat yang ada pada Yakob adalah berkat yang dijaga oleh pasukan dari sorga. Saudara, dan itu ditunjukkan ketika Yakob dalam keadaan yang stres. Saudara, tiba-tiba Tuhan mengutus malaikat berjalan di darat, di atas tanah, melintasi Yakob. Yakob dia hanya melongo saja melihat itu malaikat Tuhan berbaris di depan dia. Ya, saudara. Nah, itu pasukan dari Tuhan yang melindungi dia punya berkat. Itu sebab dia menamakan tempat di mana dia melihat sepasukan malaikat Tuhan berjalan itu Mahanaim. Karena dia sudah melihat Allah yang mengutus para malaikat menjaga berkatnya. Dua pasukan berkat sekarang ada penjaganya. Ya, saudara. Saudara senang apa tidak? Saudara, barangkali saudara khawatir dengan kurs. Saudara khawatir dengan valuta asing. Saudara khawatir dengan perubahan harga kurs rupiah. Saudara khawatir dengan jatuhnya harga emas dan lain sebagainya. Jatuh dan hancurnya harga saham di bursa, saudara, atau lain sebagainya. Anak-anak Tuhan mempunyai penjaga, yaitu pasukan Tuhan yang menjaga berkatnya dengan sempurna.
Itu sebab Anda dan saya harus percaya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, saudara. Nah, saudara bisa tahu. Setelah dia melihat malaikat-malaikat Tuhan berjalan. Saudara. Pertama di Betel, di sebuah dusun yang bernama Luz, El-Uzet. Dia melihat pintu sorga terbuka. Dan Allah ada di sana. Di dalam sorga. Dan dia mengirim malaikat-malaikatnya turun naik kepada dia. Dalam mimpinya. Dia memberi nama Betel. Rumah Allah. Saudara, sekarang dia melihat malaikat itu bukan saja terbang, mengawang ke angkasa, ke langit, ke sorga. Tapi malaikat itu mendarat, berjalan di sekitar dia. Dan dia memberi nama Mahanaim. Saudara, tahun ini, apapun yang akan terjadi dalam tahun ini, saudara, saya dan Anda harus yakin bahwa Tuhan mengutus pasukannya untuk menjaga berkat saudara. Untuk menjaga rumah tangga, menjaga mata pencaharian, menjaga masa depan dan histori sejarah hidup saudara. Dia yang menjaga saudara. Penjagamu hai Israel tidak tidur sekejap pun. Di dalam Mazmur dikatakan, saudara, penjaga Israel tidak terlelap sekejap pun. Saudara bisa bayangkan, itu sebab negara itu adalah negara yang tidak terlawankan di dunia ini. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang menjaga. Tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah ketiduran. Saudara, kalau capek, kalau kurang tidur, maka saya bekerja, ya, atau menjawab WhatsApp, atau di komputer, maka keluarlah huruf-huruf yang ngawur tidak karu-karuan. Kadang-kadang yang sudah saya bikin terhapus semua, karena saya tertidur, dan kemudian jari saya tetap mengetik, ataupun mendelete. Ketika saya terjaga, saudara, semuanya tidak karu-karuan. Saya terlelap, saudara. Penjaga kita, katakan penjaga saya, tidak pernah terlelap. Selalu bangun untuk menjaga saya sebagai biji matanya. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Itu sebab ayat kita yang pertama dari Kejadian 32 ayat yang ke-10, saudara, saya perlu menegaskan kepada saudara bahwa dia adalah sesuatu yang pasti. Berkat kalau dia beri, pasti kepada saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan ya. Nah, saya pada waktu yang lalu pernah menyampaikan kepada saudara tentang terjemahan dalam bahasa Inggris. Ya. Disebutkan di sini, saudara, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. Saudara. Nah, dalam bahasa Indonesia, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan. Saudara, kesetiaan ini sebetulnya adalah the truth. The truth berarti kebenaran. Kebenaran itu apa, saudara? Firman. Amin. Jadi, apa yang membuat Yakob dia merasa berkat Tuhan itu terjaga sehingga dia mempunyai pasukan berkat adalah satu, katakan belas kasih Allah dan kebenaran firman. Jadi saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ingin pribadi saya dan Anda ini mempunyai 2 unsur. Belas kasih Tuhan itu akan terjaga dan terjamin kelimpahan berkat, kesegaran, kebugaran, proteksi, itu bila ada kebenaran. Katakan bila ada kebenaran firman, hidup saya safe. Ya saudara. Nah itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa tahun ini rahasianya ada pada firman Tuhan. Banyak orang sulit mengerti. Rahasianya ada pada doa, pada puasa. Tidak. Saya bilang tidak. Rahasianya ada pada firman Tuhan. Saudara, saudara mau doa, mau puasa seperti apapun. Saudara tidak faham dengan firman.
saudara tidak bisa menangkap perjanjian Allah. Saudara menjadi orang Kristen yang tidak berdaya mampu apapun. Orang Kristen yang gagal karena saudara kurang mengerti firman. Saudara, the mercies of all the mercies and of all the truth that you have shown to your servant. Saudara, kebenaran ini harus disampaikan kepada saudara. Saudara, dan saudara harus pegang di perjanjian Allah. Maka saudara, bahkan saudara tidak berdoa sekalipun, Tuhan memberi kepada saudara apa yang saudara butuhkan. Amin. Jadi saya perlu menyampaikan pada Anda, berdoa penting. Tetapi orang Kristen yang hanya berhenti pada doa, maka dia tetap kanak-kanak. Dia harus menanjak. Katakan, saya harus progresif. Menanjak. Dewasa. Sehingga doa saya adalah hidup pribadi saya. Sehari-hari. Amin. Jadi kalau saudara mempunyai hidup pribadi sehari-hari yang benar, the truth of God insisted and ever in your life, your daily life, your happy jewel, then you have the agreement of God, the commandment of God. God command all His blessing to come into your house, to come into your life, to come into your future as well. Jadi masalahnya adalah kenapa, saudara? Karena kita tidak mengerti the truth, saudara. Jadi mercy of the Lord, belas kasih Tuhan, dan kebenaran Tuhan, saudara. Kalau dua ini ada pada saya, ada pada saudara, maka saudara akan save. Saudara tidak menerima berkat yang kececer, berkat yang tidak dipagari, berkat yang tidak ada firewall. Saudara menerima berkat yang dipagari, berkat yang aman. Ada sepasukan malaikat Tuhan menjaga berkat saudara. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau menunjukkan peta ini supaya saudara tahu ya. Siapa yang ketiduran di sana? Yakob ada di Luz ya. Dia menambahkan desa itu menjadi Betel. Saudara, di situ dia melihat tangga, ya, Jacob's ladder, tangga Yakob, ya, saudara. Dia melihat tangga naik sampai ke sorga, ya, saudara. Nah, saudara, di sini kita melihat dalam Kejadian 28 ayat 12 dia bermimpi. Kejadian 32 ayat 10 dia menerima kenyataan. Sudah menerima kenyataan. Dua pasukan berkat. Ya, saudara, dan dia ada dalam perjalanan kira-kira 1 bulan. Cepat sekali dia lari, dia jalan melarikan diri. Dia sangat cepat. Ya, saudara. Sehingga jarak 885 kilometer atau 550 mil itu dia hanya menempuh di dalam 1 bulan. Wow. Ya, ini orang memang orang kuat. Saudara. Sehingga dia bisa berjalan begitu cepat hanya karena dia takut dibunuh oleh kakaknya. Saudara yang kekasih, dan dia sudah membuktikan bahwa apa yang dia lihat, apa visi dari Tuhan yang dia lihat, saudara, itu akan terjadi pada dia. Dia bersegera untuk mengambilnya. Dia ingin cepat tiba di Laban, omnya. Dia mau bekerja pada orang kaya ini. Saudara, dan apa yang dia kerjakan ternyata menghasilkan lebih kaya daripada majikannya, lebih kaya dari Laban. Saudara, kalau sudah begitu, maka majikannya, bosnya akan berkata, kamu keluar. Kamu lebih kaya dari aku, kamu keluar. Saudara, itu yang terjadi pada Yakob. Yakob diusir keluar bersama dua anak gadisnya yang menjadi 2 istri Yakob. Bersama dengan cucu-cucunya. Rela dibuang, diputuskan hubungan. Hanya karena uang. Saudara, uang adalah musuh manusia terbesar. Harus diingat. Saudara, uang membuat hubungan suami istri. Uang membuat hubungan anak dan orang tua. Uang membuat
hubungan antar pribadi, interpersonal, menjadi broken, menjadi rusak, menjadi hancur. Saudara, Laban mengusir Yakob karena Yakob lebih kaya dari dia. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, tahun ini jangan mata duitan. Jangan apa? Mata duitan. Saya kasih tahu. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus hidup rohani. Jadi bagaimana orang ini, Yakob ini, dia berjalan berlari. Ya, saudara, berjalan berlari sehingga 1 bulan dia bisa capai Haran, tempat omnya berada. Saudara, dan di sana dia ngawulo. Tapi dalam tempo 21 tahun, si menantu ini lebih kaya dan disuruh pergi. Saudara-saudara, para kekasih perhatikan, orang ini selalu menjadi fugitif, selalu menjadi pelarian. Yakob ini. Saudara, apa sebab? Saudara, saya ingin supaya kita semua memikirkan sisi rohani dari setiap berkat yang Tuhan beri kepada kita. Katakan sisi rohani dari setiap berkat yang saya terima dari Bapa. Saudara. Nah, apa yang membuat Yakob selalu dimusuhin? Dia menunda mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Padahal dia sudah janji. Kalau Tuhan memberkati aku akan kembali lagi ke tempat ini, ke Betel, dan aku akan mempersembahkan persepuluhanku kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, tapi dia menunda tahun demi tahun. Sampai 21 tahun. Itu sebab selama 21 tahun Tuhan memberkati dia. Karena dia janji kan, dia janji mau mengembalikan persepuluhan. Cuma dia tidak melakukan. Tetap Tuhan janji. Tuhan tetap pegang janjinya, diberkati sama Tuhan. Tetapi ada banyak gara-gara di dalam 21 tahun perjuangan hidup dia bersama dengan keluarganya. Saudara, ada banyak perjuangan, ada banyak penipuan terjadi dalam hidupnya. Saudara, itu sebab saya tadi sudah bilang, jangan jadi anak Tuhan mata duitan. Saudara, kalau saudara mata duitan, pada tahun ini Tuhan akan lepas tangan dari hidup saudara. Sebaiknya saudara lebih dekat kepada Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan kalau itu ditambahkan pada saudara, saudara harus ingat, Tuhan akan kirim pasukan malaikat untuk mengamankan semua yang Tuhan tambahkan dalam hidupku. Saudara, ya, hidup ini berat. Tapi orang yang taat kepada firman, hidup adalah enteng sekali. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya tuliskan di sini, agar dapat 2 pasukan harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, sungai Yordan menunjukkan pada penyangkalan diri. Orang yang dibaptis adalah orang yang menyangkali siapa dia. Untuk dia mengakui Tuhan. Orang yang tidak menyangkali dirinya, dia tidak bisa mengakui Tuhan. Tapi orang yang menyangkali dirinya, kebenarannya, aku orang berdosa. Aku keturunan orang berdosa dan keturunan orang tidak baik. Udah begitu aku hidupnya juga tidak baik. Jadi aku harus masuk dalam baptisan air. Aku harus disucikan. Aku harus dirubah jalan sejarah hidupku oleh kuasa baptisan air. Aku mau menyangkali diriku. Nah, orang yang menyangkali dirinya itu dia masuk ke sungai Yordan dalam baptisan air. Maka dia diterima oleh Tuhan. Tetapi orang yang sudah dibaptis tetapi dia kembali kepada dunia, dia sudah tidak menyangkali dirinya lagi, tapi dia berkecimpung dalam dosa dunia, maka dia akan disangkal oleh Tuhan. Tuhan menolak dia. Itu sebab baptisan air itu jaminan selamat. Semua katakan, dengan syarat dan ketentuan.
Jadi nanti saya akan bilang begini. Baptisan air adalah jaminan keselamatan. Saudara jawab dengan syarat dan ketentuan. Oke? Ya. Latihan dimulai. Baptisan air adalah jaminan keselamatan. Apa? Oh, belum diajarkan. Yaitu saya dan Anda, kita harus menyangkali diri. Artinya apa? Masuk dalam Sungai Yordan. Supaya apa? Supaya kita diakui Tuhan. Tetapi kalau kita menyangkal Tuhan, ya saudara, kita tidak diakui oleh Tuhan. Saudara. Nah inilah. Jadi kembali kepada Yakob. Kenapa selama 21 tahun Tuhan memberkati dia menjadi 2 pasukan berkat. Tetapi kenapa hidupnya tidak tenang? Karena dia menunda. Harusnya pada tahun-tahun dia melihat berkat Tuhan limpah. Dia sudah minta izin kepada ayah mertuanya untuk dia pergi kembali ke Betel hanya untuk mengembalikan persepuluhannya dan nanti pulang lagi ke rumah orang tuanya, ayah mertuanya. Tapi dia tidak lakukan. Saudara, bila saudara berjanji kepada Tuhan, saya peringatkan, jangan menunda janji saudara. Supaya Tuhan tetap menjamin saudara. Buat apa saudara hidup berkelimpahan, tapi jiwa saudara terus kemerungsung dalam hidup saudara. Tidak ada gunanya. Saudara, anak Tuhan harus hidup di dalam damai dengan Tuhan dan sejahtera. Dia harus hidup dalam satu keluasan hati, di mana Allah bisa berkarya dan menggunakan hidupnya. Dia bukan hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan menjamin pasukan berkat bagi dia. Orang lain, kompetitornya, orang-orang yang menjadi pesaing-pesaingnya, saudara, semua akan disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan hanya menunjukkan berkat kepada dia. Amin. Mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana dengan anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang lain? Tetapi dia juga kompetitor saya. Dia juga saingan saya karena kita berdagang sama. Kita produksi sama, tapi dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia diberkati, saudara diberkati. Amin. Jangan berdoa begini, Tuhan ini dia anak Tuhan yang setia, hidupnya jujur dan tulus kepadamu, tapi dia saingan hamba. Tuhan tolong bikin rugi dia. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya, karena dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati dia, urusan Tuhan dengan dia, Tuhan memberkati saudara. Urusan saudara dengan Tuhan dan urusan Tuhan dengan saudara. Amin. Nah, jadi anak-anak Tuhan perhatikan. Apa kesimpulannya? Berkat berlimpah tidak selalu membawa kesenangan di dalam hidup. Terbukti di dalam 21 tahun kehidupan, pekerjaan, profesi, perdagangan, peternakan dari Yakob. Terbukti selalu ada gara-gara. Kalau enggak ayahnya yang marah, mengubah perjanjian, juga orang-orang di sekitar. Saudara, menurut Alkitab, harusnya Yakob tidak mengalami demikian. Memang dia mengalami 2 pasukan berkat, tetapi dia kurang damai sejahtera. Saya berharap tahun ini bukan hanya Tuhan memberkati saudara berlimpah, tetapi tahun ini membawa saudara hidup dengan damai sejahtera dengan Tuhan. Dan saudara hidup dalam sukacita ilahi. Enteng hidup saudara. Jangan berat. Apa yang memberati? Hidup orang menjadi berat karena dosa. Tidak ada karena lain. Karena dia bodoh, tidak sekolah, tidak punya modal. Karena dia ini itu. Tidak. Karena dosa. Saudara. Itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan. Supaya tahun ini Tuhan sudah membongkar rahasianya. Anakku, buat apa kamu hidup berkelimpahan tapi kamu saben hari mengalami peperangan, mengalami keadaan yang tidak baik dan tidak enak. 2, kalau kamu sudah berjanji anakku, cepat lakukan perjanjianmu dengan Tuhan.
Jangan tunda. 21 tahun kali 12 bulan kali 30 hari. Wow. Berapa lama dia menunda. Dia membuat Tuhan terus menanti, Tuhan terus menanti, Tuhan terus menanti, Tuhan terus menanti. Untung kemurahan Tuhan besar buat Yakub. Kalau sampai Tuhan habis sabar kepada Yakub, sejarahnya yang tertulis dalam Alkitab sudah beda. Barangkali cukup sampai Kejadian 29. 28 dia menerima visi sorga terbuka. 29, 30 selesai Yakub. Itu sebab anak-anak Tuhan, belas kasih Tuhan itu panjang. Amin. Semua katakan, tetapi saya harus memberi kepada Tuhan kepastian hidup saya. Saya tidak boleh membuat Tuhan lama menantikan saya. Saudara, kalimat ini sangat bermakna di hati dan telinga Allah. Seringkali saya membuat Tuhan menanti lama kepada saya. Lama apa? Lama dia menunggu saya punya reaksi yang positif, respons positif saya pada perintah-perintahnya, pada janji saya kepadanya. Dia menanti lama. Saudara, Tuhan mau supaya dia tidak menunggu lama dari saudara. Sehingga dia bisa segera melakukan tahap berikutnya. Katakan, supaya Tuhan segera melakukan tahap berikutnya dalam rencana berkat saya. Bila saya membuat Tuhan menanti lama, saya sendiri yang rugi. Saya mandek, saya stuck, saya jalan buntu. Mengerti saudara? Iya. Jangan Tuhan menunggu lama reaksi saya yang positif. Saudara, cepat. Supaya cepat Tuhan melanjutkan pada progres berikutnya, pada fase berikutnya, pada level lebih tinggi lagi. Saudara, semua tergantung pada saya, tergantung pada saudara. Dimanapun engkau mendengar firman ini, rahasia mandeknya berkat Tuhan adalah karena saya dan saudara membuat Tuhan menanti lama. Kita tidak berani membuat satu keputusan yang cepat. Kita harus reaksioner. Kalau saya dan saudara reaksioner, kita segera bertindak. Tuhan juga cepat membuka pintu yang lebih besar bagi hidup saudara. Amin. Sudah tahu ya rahasianya ya. Ini Tuhan ungkapkan kepada kita supaya saya dan saudara menyadari jangan lama-lama. Karena Tuhan ingin melanjutkan rencananya yang lebih mulia bagi saudara. Jangan lama-lama. Segera bertindak. Maka Tuhan akan mencurahkan anugerah yang dahsyat yang belum pernah saudara pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa? Semuanya sudah disediakan. Katakan, semuanya sudah disediakan. Bila saya mencintai Tuhan. Amin.